Lancang, Ordo Raja Naga. Sang biksu iblis berteriak dengan marah. Suaranya bergema di udara bagaikan guntur. Wajahnya penuh dengan keganasan dan kemarahan. Tahukah kau di mana ini? Ini wilayah desa Suangji kita. Beraninya kau bertindak sembrono di sini. Kau sedang mencari mati. Di tangannya, ia memegang pedang ajaib yang memancarkan cahaya dingin. Bilahnya diukir dengan rune aneh, seolah-olah menceritakan pembunuhan tanpa akhir. Biksu-biksu iblis lainnya juga berkumpul. Mereka semua tinggi dan berotot, dengan ekspresi garang di wajah mereka. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan pemimpin. Ada yang mengacung-acungkan gada di tangan mereka, dengan duri-duri pada gada itu memancarkan cahaya dingin. Ada pula yang menggenggam palu ajaib erat-erat, dengan palu yang memancarkan rasa penindasan yang hebat. Nak, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang kultivator iblis berkata dengan kejam, matanya melebar hingga sebesar lonceng tembaga, memperlihatkan cahaya yang haus darah. Benar sekali, kami di desa Suangji tidak bisa dianggap remeh. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa hebat ria desa Suangji Kamil. Para pembudidaya iblis lainnya juga ikut berteriak. Untuk sesaat, teriakan itu terdengar silih berganti, seolah-olah akan menjungkir balikkan langit. Chen Ping tersenyum dingin, tatapan matanya bagaikan kolam dingin yang dalam, menampakkan ketidakpedulian dan penghinaan yang tak berujung. Kekuatan para pembudidaya iblis ini bahkan lebih lemah dibandingkan dengan sekte batu iblis. Dan yang tertinggi hanya berada pada level ke-7 alam abadi. Di matanya, orang-orang ini tidak berbeda dengan semut. Dia mengenakan jubah putih yang berkibar lembut tertiup angin, bagaikan seorang abadi yang terusir, sangat kontras dengan para pendeta iblis ganas di sekelilingnya. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara Chen Ping tenang namun penuh keagungan, seolah-olah itu adalah putusan takdir. Begitu Chen Ping selesai berbicara, ia menghilang dari tempat itu. Sosoknya bagaikan hantu, lenyap dari pandangan semua orang dalam sekejap, hanya menyisakan bayangan samar. Apa? Di mana orang-orangnya? Sebelum para pendeta iblis itu dapat bereaksi, mereka merasakan hawa dingin di leher mereka, seolah-olah napas dingin langsung menembus tenggorokan mereka. Lalu mereka kehilangan kesadaran dan tubuh mereka jatuh seperti boneka yang talinya terputus. Dalam sekejap mata, semua pendeta iblis jatuh ke tanah dan kehilangan nyawa mereka. Mata mereka masih terbuka lebar, dipenuhi rasa takut dan enggan, seolah-olah mereka tidak mengerti bagaimana mereka dikalahkan hingga kematian mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa secepat itu? Para biarawan yang diperbudak itu tercengang ketika melihat ini. Mereka sudah putus asa dan mengira akan mati dalam perbudakan tak berujung ini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul ini akan begitu kuat. Mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka cukup lebar untuk memuat telur, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Li Qingshan dan yang lainnya bergegas maju, wajah mereka dipenuhi kegembiraan, dan memberitahu para biksu kabar baik itu. Jangan takut,
Semuanya. Ini Chen Ping, Dewa Abadi. Dia di sini untuk menyelamatkan kita. Mulai sekarang, kita bebas. Suara Li Qingshan nyaring dan kuat, bagaikan sinar fajar, menerangi hati gelap para biksu yang diperbudak ini. Ketika para pendeta mendengar berita itu, mereka begitu gembira hingga air mata memenuhi mata mereka. Beberapa dari mereka telah diperbudak selama ratusan tahun, menderita siksaan dan penghinaan. Kini mereka akhirnya terbebas dari perbudakan para biksu iblis dan mendapatkan kembali kebebasan merekal. Beberapa dari mereka berlutut di tanah, menangkupkan tangan, dan berterima kasih kepada Chen Ping karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang berpelukan dan menangis kegirangan, seakan ingin meluapkan segala rasa sakit dan duka selama bertahun-tahun lewat air mata. Terima kasih, Yang Mulia Abadil, terima kasih, Yang Mulia Abadil. Hidup Dewa Abadi, hidup Dewa Abadi. Sorak-soral dan suara rasa syukur terjalin dan bergerna di seluruh desa Suangji. Chen Ping melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Gerakannya anggun dan tenang, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Suara Chen Ping lembut dan tegas, memberikan rasa aman yang tak terlukiskan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju gudang desa Suangji. Langkahnya mantap dan kuat, dan setiap langkah seakan menyentuh hati setiap orang. Dia tahu pasti ada sejumlah besar batu abadi yang tersimpan di sana, dan batu-batu abadi ini sangat penting baginya. Benar saja, ketika ia membuka pintu gudang, ia melihat segunung batu abadi. Batu-batu abadi ini memancarkan aura abadi yang kaya dan bersinar terang, lebih murni daripada batu abadi manapun yang pernah dilihatnya di surga. Setiap batu peri tampaknya mengandung energi tak berujung, membuat orang merindukannya. Bagus, itu hebat, Chen Ping berkata dengan penuh semangat, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Batu-batu abadi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatanku. Dia tahu betul bahwa di dunia ini di mana yang kuat dihormati, hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya sendiri dia dapat lebih baik melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dan memenuhi misi di dalam hatinya. Chen Ping memasukkan semua batu peri ke dalam cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu. Gerakannya cekatan dan cepat, seakan-akan ia telah melakukan hal ini berkali-kali. Kemudian, dia berbalik ke Li Qingshan dan yang lainnya dan berkata, "Ayo pergi." Ke tambang berikutnya, matanya menampakkan tekad dan keteguhan hati, seolah tak ada kesulitan yang dapat menghentikannya melangkah maju. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping membawa Li Qingshan dan yang lainnya untuk menyapu semua tambang di wilayah Yuande. Mereka bagaikan pisau tajam, menusuk hati para biksu iblis. Kemanapun mereka pergi, para biksu iblis itu dikalahkan. Dimanapun mereka tiba di suatu tempat, mereka akan membunuh semua biksu setan di sana. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, pedang itu memancarkan cahaya dingin, dan setiap ayunannya dapat merenggut nyawa beberapa biksu iblis. Ilmu pedangnya tajam dan tepat, seolah telah diasah berkali-kali, dan setiap gerakan dan gaya dapat melepaskan kekuatan maksimalnya.
Li Qingshan dan yang lainnya tak mau kalah. Mereka masing-masing menggunakan kemampuan mereka untuk terlibat dalam pertempuran sengit melawan para biksu iblis. Selama pertempuran, mereka membebaskan para biarawan yang diperbudak. Para biksu yang diperbudak itu sudah kehilangan harapan, tetapi ketika mereka melihat Chen Ping dan yang lainnya, mereka merasa seperti telah melihat penyelamat mereka dan bergabung dengan tim mereka satu demi satu. Chen Ping akan mengambil semua batu abadi. Batu abadi ini bukan hanya kunci untuk meningkatkan kekuatan, tetapi juga sumber daya penting untuk melemahkan kekuatan klan iblis. Untuk sementara waktu, reputasi Chen Ping menyebar ke seluruh wilayah Yuande. Semua orang tahu bahwa ada seorang abadi dari surga yang menyelamatkan mereka dari penderitaan. Perbuatannya menyebar ke setiap sudut dan menjadi legenda di kalangan masyarakat. Para biksu yang diselamatkan menceritakan kisahnya kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan pahlawan ini. Ketika para pendeta iblis itu mendengar nama Chen Ping, mereka menjadi takut setengah mati. Mereka awalnya mengira mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di alam Yuande, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu lawan yang begitu kuat. Mereka semua bersembunyi, tidak berani keluar dan berbuat jahat lagi. Beberapa bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua, sementara yang lain melarikan diri ke pelosok-pelosok terpencil, berharap terhindar dari kejaran Chen Ping. Tak lama kemudian, ribuan tambang di wilayah Yuande ditinggalkan tanpa pengawasan. Para biksu yang diselamatkan mendapatkan kembali kebebasan mereka dan bergabung dengan tim Chen Ping satu demi satu, ingin mengikutinya untuk menyelamatkan lebih banyak rekan senegaranya. Tim mereka tumbuh semakin besar, dari beberapa orang pada awalnya menjadi ribuan orang, membentuk kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Tepat ketika para biksu iblis merasa putus asa, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas alam Yuande. Sosok ini memancarkan aura yang kuat, seolah-olah merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Itu Yun Miao abadi. Yun Miao yang abadi akhirnya muncul. Kita diselamatkan. Ketika para pendeta setan yang bersembunyi melihat sosok tersebut, mereka begitu gembira hingga air mata memenuhi mata mereka. Mereka tampaknya sudah melihat titik puncaknya dan menaruh semua harapan mereka pada Master Abadi Yun Miao. Mereka tahu bahwa hanya Guru Abadi Yun Miao yang bisa menyelamatkan mereka. Master Abadi Yun Miao melayang di udara, tatapannya menyapu seluruh alam Yuande. Ketika dia melihat tambang yang terbengkalai, raut wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Matanya menampakkan kemarahan dan keengganan, seolah-olah wilayahnya telah diserbu. Siapa ini? Siapa yang berani bertindak liar di wilayahku? Kata Dewa Yun Miao dengan marah, suaranya sekeras bel, bergema di seluruh alam Yuande. Dia mengepalkan tinjunya dan memancarkan aura yang kuat, seolah-olah dia bertekad untuk mencabik-cabik siapapun yang menyerbu wilayahnya. Pada saat ini, Chen Ping membawa Li Qingshan dan yang lainnya ke hadapan Master Abadi Yun Miao. Langkah mereka tegas dan tenang, tanpa rasa takut. Apakah Anda Guru Abadi Yun Miao? Chen Ping berkata dengan tenang, matanya tenang dan percaya diri, seolah-olah lawan kuat di depannya tidak cukup untuk membuatnya takut. Dewa Yun Miao berbalik,
dan saat dia melihat Chen Ping, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia dapat merasakan bahwa pemuda di depannya sangat kuat, bahkan melampaui imajinasinya. Secercah kewaspadaan muncul di matanya, dan dia mulai memeriksa kembali lawannya. "Siapa kau? Kenapa kau merusak rencanaku?" kata Dewa Yun Miao dingin, dengan nada mengancam dalam suaranya, mencoba mengalahkan Chen Ping dengan momentumnya. Chen Ping tersenyum tipis, senyumnya menunjukkan ketenangan dan ketenteraman. "Tidak penting siapa aku. Yang penting, mengapa kau memperbudak para kultivator ini dan memurnikan batu roh menjadi batu abadi?" Ada ketajaman di mata Chen Ping, seakan-akan dia bisa melihat isi hati Dewa Yun Miao. Yun Miao Xianzun mendengus dingin, "Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu kalau kau tahu apa yang baik. Untukmu, segera pergi dari sini, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasari." Dia memancarkan aura yang kuat, seolah-olah dia siap menyerang kapan saja. Chen Ping berkata dengan nada meremehkan, "Sama-sama. Hanya mengandalkan kekuatanmu yang setara dengan tingkat ke-8 di alam abadi longgar, kau berani bertindak begitu lancang di hadapanku." Suara Chen Ping tenang namun penuh percaya diri, seolah-olah kekuatan seorang kultivator alam Sanxian tingkat 8 tidak layak disebutkan di matanya. Mendengar perkataan Chen Ping, wajah Dewa Yun Miao tiba-tiba memucat. Dia tidak menyangka kalau pemuda di depannya ternyata mampu melihat kekuatannya. Ketakutan menyerbu hatinya dan La mulai ragu, apakah La benar-benar mampu mengalahkan lawannya ini. "Kamu, siapa kamu?" kata Dewa Yun Miao dengan gemetar, dengan sedikit rasa takut dalam suaranya, dan tubuhnya tak dapat menahan gemetar sedikit. Chen Ping berkata dengan tenang, "Namaku Chen Ping." Ketika Dewa Yun Miso mendengar kata Chen Ping, wajahnya tiba-tiba berubah semakin pucat. Dia seolah mendengar nama yang mengerikan dan hatinya dipenuhi rasa takut. Dia berbalik dan berlari, ingin melarikan diri dari sini, seolah-olah Chen Ping adalah iblis yang tak terkalahkan. Apa? Mengapa Dewa Yun Miao melarikan diri? Bukankah seharusnya dia memberi anak itu pelajaran? Ketika para pendeta iblis melihat ini, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Yang Mulia Abadi Yun Miao yang Maha Kuasa akan begitu takut pada seorang pemuda. Mata mereka dipenuhi keputusasaan, seakan-akan mereka telah melihat akhir hidup mereka. Chen Ping mendengus dingin, "Mau lari? Tidak semudah itu."